Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10-1 ingin menceritakan kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj terdiri dari dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra artinya perjalanan Rasulullah SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sementara Mi'raj artinya lanjutan perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW sedang berada di suatu tempat bernama Al-Hijar. Lalu datanglah malaikat Jibril yang akan membawa Nabi ke sumur Zamzam yang letaknya tidak jauh dari Ka'bah. Di sumur Zamzam, malaikat Jibril akan membelah dada Nabi dengan bertujuan membersihkan hati Nabi dari prasangka buruk sekecil apapun. Hal ini dilakukan sebagai persiapan Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah pembelahan dada Nabi, malaikat Jibril mengembalikan Nabi seperti semula, seperti tidak terjadi apa-apa. Dan saat Nabi membuka mata, beliau melihat buruk, yakni hewan menyerupai kuda lengkap dengan pelananya. Buruk ini akan menjadi tunggangan Nabi di malam itu. Kecepatan langkah buruk ini ialah sejauh mata memandang. Nabi Muhammad SAW pun naik ke punggung buruk melewati Masjidil Haram yang ada di Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Perjalanan inilah yang dinamakan Isra. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad menambatkan buruk dan memasuki Masjidil Aqsa untuk melaksanakan sholat sunnah. Setelah melaksanakan sholat, malaikat Jibril mendekati Nabi dengan membawa dua gelas berisi minuman. Gelas pertama berisi khamar dan gelas kedua berisi susu. Malaikat Jibril meminta Nabi memilih salah satu dari kedua gelas tersebut. Lalu Nabi Muhammad memilih gelas yang berisi susu yang akan beliau minum. Malaikat Jibril berkata bahwa apa yang dipilih Nabi adalah sesuai dengan fitrah. Setelah itu, malaikat Jibril mengajak Nabi untuk naik ke langit. Perjalanan inilah yang dinamakan dengan Mi'raj. Hanya dalam sekejap, Nabi berada di langit pertama atau langit dunia. Di langit pertama ini, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Perjalanan dilanjutkan ke langit kedua. Di langit kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Dilanjutkan dengan langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit keenam, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan di langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Di langit ketujuh ini, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan dengan keindahan surga hingga beliau tidak berhenti memuji Allah yang telah menciptakan keindahan surga. Tibalah saatnya Nabi Muhammad SAW naik ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan Nabi dan umatnya untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Setelah Nabi Muhammad menerima perintah tersebut, di langit keenam Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam bertanya, "Apa perintah Allah padamu, wahai Nabi?" Setelah Nabi Musa mengetahui Nabi Muhammad SAW diberikan perintah untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam, Nabi Musa alaihi salam menyarankan Nabi Muhammad untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta keringanan. Karena sholat 50 kali dalam sehari semalam, rasa umat Nabi Muhammad tidak akan sanggup untuk melakukannya.
Nabi Muhammad kembali ke Sidratul Muntaha menemui Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan atas perintah sholat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan perintah sholat menjadi 10 kali sehari semalam. Kemudian Nabi Muhammad turun bertemu lagi dengan Nabi Musa alaihi salam. Mengetahui perintah sholat menjadi 10 kali dalam sehari semalam, Nabi Musa meminta agar Nabi Muhammad kembali kepada Allah untuk meminta keringanan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad naik lagi ke Sidratul Muntaha untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah memberikan keringanan menjadi sholat 5 kali dalam sehari semalam. Kemudian Nabi Muhammad turun lagi dari Sidratul Muntaha dan bertemu lagi dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa meminta Nabi Muhammad agar sebaiknya meminta keringanan kepada Allah. Namun pada saat itu Nabi Muhammad merasa malu untuk kembali meminta keringanan kepada Allah. Nabi Muhammad telah menerima dan ridho atas perintah salat 5 kali dalam sehari semalam. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW kembali turun ke bumi dan menuju Masjidil Aqsa bersama malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengumpulkan ruh-ruh Nabi terlebih dahulu untuk menjadi makmum sholat yang diimami oleh Nabi Muhammad SAW di Masjidil Aqsa. Setelah selesai sholat, Nabi Muhammad kembali menunggangi buraq dan kembali ke Masjidil Haram.